Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat serta hidayahnya dan senantiasa sehat dalam keadaan apapun. Amin Allahumma amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada video sebelum-sebelumnya kita telah membahas syarat-syarat membaca suratul Fatihah di dalam sholat. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menyambung antar ayat satu dengan ayat yang lainnya, dan ini perlu kita pelajari karena kita sering sholat sendirian dan tidak menutup kemungkinan bahwa dalam sholat kita juga sering dan pasti tidak menutup kemungkinan sholat dalam keadaan sir atau tidak mengeraskan bacaan-bacaan sholat kita. Langsung saja. Dalam membaca suratul Fatihah kita disunahkan untuk membaca isti'adzah atau ta'awudz, yang mana tidak dikeraskan tapi disir atau dipelankan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu bacanya dipelankan. Kemudian cara menyambungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Jadi yang terbaik saat kita mewasol antara ayat satu dengan ayat yang lainnya, yang terbaik ini sebaiknya kalau bisa kita caranya demikian. Bismillah sendiri, tidak disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ayat 2 disambung sampai ayat 4. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Hal ini sesuai dengan tanda waqaf yang tertera di masing-masing ayat. La waqfa fih, bukan tempat waqaf yang disarankan, namun tidak masalah apabila kita berhenti di sini di ra'su ayah, tidak apa-apa. Akan tetapi ketika kita mau menyambung, itu tadi ayat 1 berhenti, ayat 2 sampai 4 disambung. Kemudian ayat 5 berhenti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berhenti. Kemudian ayat 6 sambung sampai ayat 7. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu cara menyambungnya. Namun di suatu kondisi kadang kita ingin lebih cepat membacanya. Misal dalam suratul Fatihah saat kita sholat tarawih atau saat kita sholat sendirian yang mana tidak menjadi imam dan itu sholatnya disir atau dipelankan. Membacanya maka harus seperti ini. Coba ayat 1 sampai 4 kalau nyambung gini caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu. Kemudian ayat 5 sampai 7 cara nyambungnya seperti ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi intinya apabila kita mewasol dari satu ayat dengan ayat yang lain, menyambung dari satu ayat dengan ayat yang lain, maka harokat dari masing-masing ayat harus dibaca.
Ar-Rahimil hamdu, bukan Ar-Rahimi alhamdu, tapi Ar-Rahimil hamdu. Hamzahnya ini hamzah wasol. Hamzah wasol itu apabila di permulaan maka wajib dibaca, apabila di pertengahan tidak perlu dibaca. Sehingga Ar-Rahimil hamdu, bukan Ar-Rahimi alhamdu. Lanjut. Rabbil alamin ar-rahmani, bukan Rabbil alamin ar-rahmani, tidak demikian, tapi Rabbil alamin ar-rahmani. Begitu pula ayat 3 dengan 4, ar-rahimi maliki, bukan ar-rahim maliki, bukan ar-rahim maliki, juga ngawur itu. Kemudian ayat 4 sama 5 misal mau menyambung, maliki yaumiddini iyyaka, dan seterusnya. Jadi harokatnya harus dibaca, yaumiddini iyyaka. Ayat 5 sama 6 ini yang sering keliru, wa iyyaka nasta'inuh dina. Jadi nasta'inuh dina, hamzanya ini sama seperti pada lafal alhamdu, yakni hamzah wasol. Apabila di awal dibaca ihdina kalau di awal, kalau di tengah tidak perlu dibaca nasta'inuh dina gitu. Jadi ini paling sering terjadi kesalahan di sini. Nasta'inu ihdina itu ngawur. Kemudian ayat 6 kalau disambung, ihdinas siratal mustaqim sirata. Jadi harokat huruf akhirnya wajib dibaca ketika kita mewasol. Dan yang sering orang belum paham ialah kaidah wasol dan wakof. Wakof ialah keadaan kita berhenti dari suatu bacaan, dan saat wakof kita wajib mengambil nafas. Itu definisi wakof ialah berhenti sejenak, ngambil nafas. Kalau wasol kita menyambung antara satu kata atau bahkan ayat satu dengan ayat berikutnya tanpa mengambil nafas dan wajib membaca harokat terakhirnya. Disambung, harokat terakhir dibaca dan sekali nafas sebelum bunyi. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Itu yang betul. Yang ngawur, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Ini ngawur. Coba ini saya praktekkan, baca suratul Fatihah seperti ketika kita sholat sendirian dan itu sir atau dipelankan, seperti sholat zuhur atau asar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kadang bisa lebih cepat lagi, tapi harus disambung. Harokat huruf di akhir ayat wajib dibaca, nggak boleh ini yang fatal seperti ini, yang salah dan ngawur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ngawur. Di akhirnya tidak dipanjangkan dan semuanya disukun, kemudian tidak mengambil nafas. Nah, ini ngawur. Wakof itu berhenti, disukunkan, kemudian ambil nafas. Jika kita membacanya disukunkan tapi nggak ngambil nafas, itu namanya ngawur. Semoga keterangan ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi, sebagai pengingat buat saya dan untuk semuanya. Dan agar semakin bermanfaat buat yang lain, silakan di-share video ini agar menjadi amal jariah kita semuanya. Demi keabsahan sholat saudara seiman kita. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.